Sekarang kita coba ulas tentang penggunaan timer menggunakan kontaktor ya. Ini ada kontaktor Schneider mereknya. Pada prinsipnya ini sama dengan relay ya, berfungsi sebagai saklar yang diaktifkan dengan arus listrik. Nah, bagian-bagian penting yang perlu dicermati adalah yang pertama, kontaktor ini bagian kanan, paling kanan ada A1 dan A2 ini adalah sumber arus atau sumber power bagi kontaktor ini. Jadi kontaktor ini adalah menggunakan medan magnet untuk mengaktifkan saklar, sedangkan jalur saklarnya itu ada dari atas ke bawah. Ini normally close, dua ini, kemudian ini normally open, kontak bantu ya. Kemudian yang di bawah-bawah ini ya, itu normally open, artinya ketika kontaktor tidak aktif dia terbuka, tapi ketika dia aktif maka jalur saklar dari misalkan yang 3 itu akan tersambung ke bagian bawah yang 3 di bawah. Bagian atas ini yang normally open ini akan tersambung, sementara normally close nya akan tertutup. Ini normally close ya, normally close ini akan tertutup ketika akan terputus ketika kontaktor aktif, sedangkan normally open nya akan tersambung ketika dia aktif. Jadi prinsip kontaktor sebetulnya saklar juga yang hanya diaktifkan dengan medan magnet. Nah, kemudian untuk menggabungkannya dengan timer T-band ya, yang perlu dicermati adalah pertama, power dari kontaktor ini kita ambilkan dari output. Ini fase power, fasanya power positifnya kita ambilkan dari output kontaktor, output dari timer ya. Output timer kita masukkan ke sumber power atau power supply dari kontaktor. Kemudian untuk negatifnya kita bisa ambil dari manapun ya. Ini saya jamperkan saja dari timer juga, tidak masalah. Hanya yang paling penting adalah yang tidak boleh salah, sumber arus atau fase dari saklarnya ini yang saya sambungkan di bagian tengah ini ya, di saklar tengah ini saya tidak boleh diambilkan dari timer, tetapi ambilkan dari arus induknya. Supaya apa? Supaya beban pompa yang digantikan oleh lampu ini tidak ditanggung oleh timer, tetapi ditanggung oleh kontaktor, sehingga timernya akan berfungsi hanya untuk mengaktifkan kontaktor, sehingga dia tidak terbebani dengan beban besar dan akan lebih awet ya. Kita coba nyalakan MCB nya ya. Ini dalam posisi aktif, artinya pompa atau device kita nyala sesuai dengan pengaturan jamnya. Nah, nanti ketika jam berputar dia posisi timernya off, maka kontaktor akan memutuskan arus ke peralatan kita, baik pompa maupun lampu yang kita gunakan. Kita coba putar ya, seperti itu. Putar lagi sampai dia waktunya aktif kembali, dia akan menyalakan kontaktor lagi ya, seperti itu. Jadi untuk timer T-band ini yang perlu dicermati adalah ini posisi saklarnya harus digeser ke kiri atau auto. Kalau di kanan sini permanen, maka dia tidak akan berfungsi dengan baik, dia akan otomatis terkoneksi terus. Demikian.